Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali. Dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Dan pagi ini kami memohon kepadamu, Tuhan tenangkan jiwa kami, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema pagi ini adalah buanglah keraguan di dalam hatimu dan percayalah. Terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 38 berkata, "Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Saudaraku, rutinitas ibadah bukanlah sesuatu yang dapat menjamin seseorang hidupnya percaya dan bertumbuh. Karena seringkali tanpa disadari, rutinitas agamawi menjebak kita di dalam hal-hal yang inti daripada iman kita. Dan akibatnya, saya dan saudara tidak mengenal dan mengalami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kejadian inilah yang dialami oleh murid-murid. Mereka menyertai Tuhan di dalam setiap perjalanan dan terlibat dalam pelayanan, serta mendengarkan setiap pengajarannya. Namun yang terjadi adalah mereka sulit untuk mengerti dan percaya serta hidup di dalamnya. Ini menjadi satu pergumulan Tuhan karena ia melihat murid-muridnya yang masih tidak percaya, hingga ia berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya ini dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Terambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 41. Saudaraku, ketidaktundukan murid pada setiap perkataan Tuhan Yesus yang mengakibatkan mereka tidak bertumbuh dalam iman mereka, salah satu sikap yang kurang serius ketika Tuhan bergumul di taman Getsemani dan berdoa. Dan ia meminta murid-murid untuk berjaga-jaga, tetapi sebaliknya mereka tidur, hingga akhirnya ketiga kalinya Tuhan biarkan mereka tidur. Terambil dalam Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Saudaraku, demikian juga terjadi ketika Tuhan bangkit dari kematian. Suasana hati mereka bercampur aduk. Mereka bingung, takut, khawatir, senang, dan gembira. Maka Tuhan berkata kepada mereka, yang pertama, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Yang kedua, dan karena mereka masih belum percaya, Tuhan berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Dan yang ketiga, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dan ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Saudaraku, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dapat membentuk cara berpikir manusia menjadi bodoh atau tidak mengerti. Dan hal ini dapat digunakan si jahat untuk menjauhkan fokus Anda pada kebenaran dan kuasa Kristus. Tuhan Yesus berkata, orang yang hidup di dalam kekhawatiran tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Saudaraku, Tuhan ingin kita mempercayai firman-Nya agar Anda memiliki ketenangan jiwa dan bertumbuh dalam pergumulan, dalam pengenalan akan Dia, sehingga kita kelak bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan-Nya. Nah, saudaraku, apakah pesan kuat di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini agar hidup saya dan Anda menjadi berdampak bagi keluarga, suami, istri, anak, teman, sahabat, dan orang banyak yang ada di sekitar kita? Yang pertama dikatakan begini, "Ingat dan mengertilah setiap firman yang telah dibaca dan didengar." Dan yang kedua, "Ketahuilah bahwa segala yang dituliskan di dalam kitab suci pasti digenapi." Yang ketiga, "Beritakanlah berita kemenangan ini kepada semua orang, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi." Yang keempat, "Percayakanlah semua ini kepada semua orang."
Yang kelima, dan bertekun berdoa agar dapat mengerti maksud Tuhan bagi hidup Anda dan dunia ini. Saudaraku, kebangkitan Kristus adalah satu kejadian nyata karena telah dinubuatkan oleh kitab suci. Maka jangan takut dan khawatir untuk mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Mari, buka hati dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Dan alamilah kuasa kebangkitannya agar menjadi kesaksian bagi banyak orang melalui perubahan hidup yang telah dibaharui oleh Kristus dalam kuasa darah-Nya. Tuhan berkati kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari kita, terlebih dalam keadaan bangsa kita yang sedang berjuang melawan wabah virus corona. Banyak berdoa, bertekunlah berdoa. Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu, kuatkan kami agar kami dapat mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak terjebak dengan segala rutinitas, tetapi kami semakin bertumbuh karena kami menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom.